dipindahkan kepada yang non-muslim, kepada yang non-muslim, datang disebut namanya Robert misalnya, biasa saja datang, nggak ada gerakan. Itu menunjukkan bahwa doa kita muslimin muslimat sampai mungkin kalau kita kecil itu sekarang di badan kita sekarang, saya bilang umpamanya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat, Islam yang beriman laki-laki, Islam yang beriman perempuan, maka ciptakan doa. Kalau mungkin ada lampu hijau ditaruh, mungkin dia akan muncul warna hijau. Sampai. Karena selalu bertanya orang, bahkan di luar negeri, Pak, orang mereka kan di jalur gaya sana. Apa sampai? Siapa jalur sana? Kalau percaya bapak suami di sini, istri di Gaza, begitu kan? Begitu kan? Kira-kira terasa tidak? Terasa. Yang kedua berwasilah dengan amal kita, doa kita sampai. Bapak Ibu jangan lupa kalau kita beramal, berwasilah dengan amal kita kepada doa kita. Misalnya begini, ya Allah, ini duitku ada 100.000, kuinfakkan kepada saudaraku yang ada di Palestina jalur Gaza. Mohon ya Allah, sembuhkan penyakit yang menderita. Al-Fatihah. Jangan lupa itu. Oh, saya kalau tak pada saya masukkan saja, tidak masalah. Tapi setiap manusia, setiap kita berdoa selalu punya hajat, punya maksud. Maka inilah doa kita berwasilah dengan amal kita. Ada 3 kelompok anak muda. Mereka akhirnya masuk gua. Ketika masuk gua, pintu gua yang tertutup. Mereka coba mengangkat dengan tenaganya, tak ada yang bisa. Berkali-kali berulang-ulang mereka angkat pintu gua itu, tak bisa juga. Terakhir mereka berdoa atas amalnya mereka. Kenapa amalnya? Oh, saya pernah berbaik sama seorang. Coba berdoa dengan kebaikan, ya Allah, dengan kebaikan kami yang kami buat kemarin, ya Allah, tolonglah ya Allah, bukakan pintu gua, terangkan pintu gua. Yang satu bilang, kau apa amal terakhir sebelum masuk gua ini? Kemarin ada binatang aku kasih makan. Cobalah berdoa dengan amal ini, ya Allah, kemarin aku pernah ada nasi binatang makan, ya Allah, karena dia lapar. Mohonlah ya Allah, dengan keberkahan amalku itu, angkatlah pintu gua terangkan. Kau apa? Oh, saya berbuat baik kemarin sama orang tua, cobalah berdoa dengan amal ini. Ya Allah, atas kebaikan yang kulakukan kepada orang tua, bukakanlah pintu. Akhirnya pintu wanita buka. Sedasar-dasarnya doa, ini dasar berdoa kedua orang tua, dan tidak berarti doa yang lain tidak dasar. Artinya apa Bapak Ibu saya bilang? Doa apapun yang kita mohonkan kepada Allah, berwasilah dengan amal kita. Maka dewan dan tahu, sewa dan sabur amalan soleh kita, dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, sedang apapun, dan berapapun. Tadi Pak Nadir bilang tidak menetapkan, pokoknya ada amplop isi. Ingat ketika ibu mengisinya, ya Allah, anakku mau testing tentara, ya Allah, dengan keberkahan amalku ini, mudahkan urusannya dan luluskan di Al-Fatihah 10.000 lulus tentara. Jangan masalah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Tak kuperintahkan kalian untuk beramal ibadah dalam urusan agama kecuali hanya semata-mata karena ikhlas. Ikhlas itu apa? Kita mengharapkan ridho Allah dan membiarkan Allah takdirnya kepada kita. Tak ada kita kepingin dipuji, disanjung, hebat. Pak, ini ada sumbangan saya Pak untuk gajah, tolong dibuka kepada
kriteria amal yang baik itu adalah sirrul amal, merahasiakan amal kita. Bisa saja Bapak mungkin nyumbangnya 5 juta, tapi yang membawa sumbangannya semua, nggak ada masalah. Kasih sama Pak Najib, bilang kalau ditanya dia nanti, bilang dari kami. Tak usah sebut nama, itu namanya merahasiakan amal. Berapa banyak yang Anda yang melakukan itu merahasiakan amal? Lalu bagaimana efeknya? Allah kemudian memberikan imbalan ujrahnya kepada kita. Wa yahduhu min haitsu la yahtasib. Rezeki tidak disangka-sangka dan tidak terduga-duga. Kita mungkin ukuran tauhidnya tidak menyangka dan tidak menduga, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak disangka-sangka tidak diduga-duga. Semua sudah ada grand design Allah. Semua sudah ada perencanaan yang terbaik untuk kita. Apapun yang terjadi sama kita, qadarullah khair. Itu adalah merupakan takdir Allah yang terbaik. Jangan banyak mengeluh, karena Allah itu membuat susah dan gelisah. Tapi banyak bersyukur, insya Allah itu berkah. Tandanya kita bersyukur, sekecil apapun sumbangan kita, sedikit apapun yang kita berikan, seberapapun yang kita infakkan, diawali dengan nawaitu kita, insya Allah kita akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Saya kira Bapak dan Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 45 menit saya menyampaikan tausiah. Mohon maaf, saya kira tidak ada tanya jawab karena saya agak buru-buru karena saya berangkat ke Batubara, dan karena kebetulan di Batubara hari ini ada pembukaan Nusbil Musyawarah Wilayah Al-Jamiyah Al-Wasriyah dipusatkan di Batubara. Jadi saya berserta mengirim kepada Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa tanya jawab, dan insya Allah pengajian yang akan datang kita akan bersua lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Teruslah kita bertobat kapan saja, di mana saja, pada saat apa saja, sedang apa saja pun. Jangan tunggu nanti malam, jangan tunggu nanti Ramadan, jangan tunggu nanti kita mau tua, jangan tunggu ketika kita menikah, jangan tunggu ketika kita mau berjudi. Ketika Bapak datang sholat masuk ke masjid ini, lakukan sholat itu ada di antara sholat sunat taubat. Setelah kita sholat wudu, kemudian kita sholat hajat, tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat yang lain. Saya kira terus jangan berpikir aku sholat balik taubat dan kita mati-mati. Capek aku yang taubat kita mati-mati. Ada orang yang taubat sebagai taubat sambal, taubat sekali seumur hidup, tapi begitu bertaubat buat maksiat dan apa dosa. Karena kita ini manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Mungkin juga waktu ketika kita datang ke masjid ini pun kita punya dosa mata. Kita tengok orang gelap, Allah begitulah nikmat Allah dikasih taknya mau datang sholat, itu dosa mati dan mata. Kita merasa diri kita paling hebat, paling baik, dan paling bagus dari orang lain, itu tidak boleh. Jadi satu di antara